Jangan ngibul. Wartawan itu orangnya ngulik loh. Cek anak baru nih, PR baru nih gitu. Gue kerjain dulu lah. Yang ideal adalah kita equal. Jangan ngerasa kita PR lebih tinggi derajatnya dibandingkan jurnalis. Gue kemarin ngeliat berita yang kurang oke tentang Telkomsel nih. Emang kenapa sih? Jadi harus berani coba hal-hal yang baru. Halo listeners, selamat pagi, siang, sore, dimanapun kalian berada. Selamat datang di PR Podcast kita hari ini bersama aku, Kirei. Dan aku Reira, dan saat ini kita sedang berada di gedung Telkomsel Smart Office dengan latar yang cukup unfamiliar ya Kirei. Bener banget, biasanya tuh kita kayak adanya di kelas, di kampus. Nah sekarang kita lagi ada di salah satu tempat telekomunikasi terbesar di Indonesia. Betul banget, sudah ada narasumber yang sangat spesial dan juga ditunggu-tunggu. Bersama dengan kita, seorang praktisi Public Relations, Actor External Communications Manager Telkomsel, Bapak Kurnia Purwanto. Selamat datang Bapak. Halo, pagi. Oke, Bapak hari ini gimana nih kabarnya? Alhamdulillah sehat, luar biasa. Sudah siap ya mengikuti podcast kita hari ini? Harus. Oke. Nah kalau gitu kita bisa perkenalan dulu dengan Bapak Kurnia. Perkenalkan, nama saya Kurnia Purwanto, biasa akrab disapa Ipung. Nama panggung saya Ipung. Saya sudah berkecimpung di dunia PR itu sudah sekitar 16 tahun. Masuk Telkomsel juga 16 tahun, jadi saya masuk ke Telkomsel langsung berkecimpung di dunia PR, seperti itu. Nah, listeners, pada podcast hari ini kita akan mengulik beberapa topik seputar sisi menarik dari dunia media relations, mulai dari gimana sih profesi ini itu bekerja di balik sebuah perusahaan, pengalaman berinteraksi dengan jurnalis, sampai ke hubungan ideal antara PR dan juga media agar informasi itu bisa tersampaikan dengan baik. Oke, nah listeners, kita ini bisa mulai dari boleh diceritain gak sih Mbak Ipung kalau awal mula dari terjun ke dunia media relations seperti Ya. apa? Saya pertama kali mendapat tugas dari perusahaan untuk in charge di media relation itu 2019. Tepatnya di bulan September 2019. Sejak saat itu sampai dengan detik ini, saya masih handle pekerjaan yang ada hubungannya dengan media relation. Bukan karena minat, tapi lebih kepada mendapat amanah untuk bertugas di media relation. Berarti memang dari awal karir Bapak itu sudah berkecimpung dengan adanya dunia relations gitu ya Pak? Kalau awal karir sebenarnya justru dimulai dari internal PR dulu. Saya pernah di internal PR, saya pernah di tim konten strategik, baru di 2019 saya bertugas di media relation. Jadi kalau ngomong awalnya saya di internal PR dulu. Berarti emang bertahap gitu kali ya? Bertahap. Dan memang kalau di large company seperti Telkomsel, penugasan itu kan sesuai mandat dari kantor, dari perusahaan. Belum tentu kamu punya minat di bidang A, ya dapat pekerjaan yang sesuai minat kamu, ya belum tentu. Harus ada step-stepnya dulu. Oke, karena tadi Bapak juga sudah menjelaskan terkait mungkin latar belakang Bapak yang sudah cukup lama gitu berkecimpung di dunia ini. Boleh tahu dong Pak, dalam keseharian Bapak sebagai PR Media Relations di Telkomsel ini, apa aja sih tanggung jawab dan juga tantangan utama yang Bapak rasain? Sebenarnya banyak, cuma mungkin saya hanya mensummary ke 3 pekerjaan besar aja. Pekerjaan yang kita lakukan yang pertama adalah stakeholder relationship. Stakeholder ini termasuk diantaranya adalah media. Setelah media, kita juga menjalin komunikasi dengan baik dengan NGO, pakar, pengamat, terus organisasi-organisasi non pemerintahan, itu kita juga lakukan. Terus yang kedua, kita melakukan content dissemination. Ini maksudnya apa? Kita punya konten nih, kita punya press release, kita punya konten video, kita punya konten apapun yang relate dengan Telkomsel. Nah, tempat saya itu berkewajiban untuk mendistribusikan konten-konten positif tentang Telkomsel itu ke media, ke influencer, seperti itu. Sehingga pesan kita nyampe ke masyarakat melalui media, melalui influencer, seperti itu. Terus yang ketiga, kita juga melakukan
monitoring terhadap pemberitaan-pemberitaan baik yang muncul di media sosial maupun media-media pemberitaan seperti koran, online, TV begitu. Tujuannya apa? Tujuannya supaya kita tahu di luar sana itu orang ngomongin Telkomsel itu ngomongin apa aja sih gitu. Yang positifnya, yang negatifnya tentang apa aja. Sehingga kita di kantor jadi tahu, oh publik di luar sana ngomongin kita, ini yang positifnya ini nih, yang negatifnya juga ada. Nah, sehingga kita bisa ngambil langkah yang tepat untuk yang obrolan positif kita maintain nih. Sementara obrolan atau isu negatifnya, gimana cara kita mitigasinya, seperti itu. Oke, baik. Nah, kalau begitu biasanya pola komunikasi Pak Ipung dengan jurnalis seperti apa, dan juga lebih banyak proaktif memberikan informasi atau nunggu dari pihak jurnalisnya untuk memberi pertanyaan? Ya. Betul. Komunikasi kita lakukan ada 2 jenis. Yang pertama komunikasi formal dan informal. Kalau formal ya biasa, artinya mereka ada kebutuhan informasi atau berita, mereka akan nanya ke Telkomsel. Nah, jika mereka bertanya, ya formatnya macam-macam, bisa nelfon langsung, bisa datang langsung, bisa by WA gitu ya, texting atau email. Ya, jadi untuk selanjutnya kewajiban Telkomsel adalah memberi respon yang proper terhadap si pertanyaan wartawan tersebut. Itu untuk yang formal. Jadi formal itu biasanya terjadi kalau wartawan atau si jurnalisnya ada kebutuhan informasi atau pertanyaan. Biasanya mereka akan calling kami duluan. Caranya yaitu bisa mereka datang langsung, nelfon atau by texting. Itu yang formal. Kalau yang informal, nggak mesti mereka ada kebutuhan informasi. Jadi kapanpun kita bisa atur ketemu sama mereka sambil ngopi, sambil olahraga, ya casual activities lah. Jadi itu juga salah satu cara kita maintain hubungan baik dengan teman-teman wartawan. Nggak cuma ketika ada maunya aja Telkomsel kontak wartawan, tapi ketika sedang tidak ada apa-apa, kita juga harus bisa maintain mereka, gitu. Luangkan waktu, investasi waktu lebih tepatnya ke mereka. Ngobrol apapun, ngobrol kayak temen. Jadi memang treat them like a friends. Jadi kalau misalkan suatu saat nanti perusahaan kita diterpa krisis misalkan, mereka juga mendeketin kita kayak teman, bukan kayak orang yang dikejar-kejar, Pak gimana pendapatnya gitu. Jadi mereka akan melihat kita, Pung, gue kemarin ngeliat berita yang kurang oke tentang Telkomsel nih, Mbak kenapa sih jadinya, ya maksudnya pendekatan mereka pun nanya ke kita juga kayak teman gitu. Jadi itu yang bonding seperti itu yang rasanya teman-teman PR juga harus pahami lah, karena pendekatan seperti itu relatif lebih efektif dibandingkan pendekatan yang kaku, hanya mau interaksi ketika ada launching produk, kan berarti kan ketika ada maunya kita doang gitu kan, launching produk. Baru mau interaksi ketika ada klarifikasi terhadap krisis, baru mau komunikasi ketika ada maunya doang, kan kayaknya kesannya cuma kita yang butuh gitu. Padahal kita bisa membangun komunikasi yang lebih terbuka sama mereka, nggak harus nunggu situasi yang tadi saya sebutkan, tapi ketika lagi idle pun kita juga bisa tetap mingle sama mereka. Mungkin Bapak kita kilas balik dulu ke topik yang sebelumnya, seperti aktivitas sehari-hari PR media relations itu seperti apa. Kalau misalnya ada event besar, biasa kan akan berkorelasi banyak itu dengan event-event, atau mungkin peluncuran produk yang Bapak tadi bilang, terus isu yang sedang ramai mungkin. Biasanya workflow kerjanya itu seperti apa Pak? Apakah berubah dari kegiatan kerja sehari-hari dengan kayak kegiatan yang sedang ada acara gitu? Pada prinsipnya workflow itu kita nggak kaku. Artinya kalau misalkan di satu hari ini kita nggak ada event, kita nggak ada acara lah ibaratnya, ya kita tetap melakukan pekerjaan seperti biasa. Kita melakukan monitoring, kita inisiatif nongkrong sama wartawan, itu kita lakukan. Tapi ketika tadi yang disebutkan, jika ada event, jika ada produk launching dan sebagainya, ya maka kita memfokuskan diri ke acara tersebut, persiapannya, kampanyenya, sampai dengan nanti teknis, siapa nih teman-teman jurnalis yang mau kita ajak hadir,
dan juga nanti plannya untuk placement di media-media mana aja kayak gitu. Artinya kalau ditanya workflow, kita adjustable. Kalau memang loadnya lagi tinggi, ya kita fokus terhadap pekerjaan yang memang sudah ada di depan mata gitu. Tapi ketika lagi rendah lah ininya load kerjaannya, ya kita bukan berarti santai-santai leha-leha. Kita tetap melakukan inisiatif-inisiatif yang sekiranya nggak mungkin kita lakukan kalau lagi sibuk. Kan kita punya waktu kongko, ngopi, nongkrong, ketemu pengamat, ketemu wartawan kan di momen ketika load pekerjaannya lagi nggak tinggi gitu. Maka itu kesempatan kita untuk mingle sama teman-teman yang lain, ke wartawan, ke pengamat, dan stakeholder lain kayak gitu. Oh, oke. Berarti emang mungkin kayak media relation ini tuh selalu berkaitan dengan jurnalis juga kan ya? Betul. Nah, Ibu punya nggak sih kayak experience atau pengalaman yang kayak mungkin kurang mengenakan? Kayak gimana sih? Kalau kurang mengenakan, itu biasanya saya hadapi ketika pertama kali terjun di media relation. Karena ya saya baru terjun, baru kenal lingkungan kerjaannya, nature pekerjaannya, dan juga baru kenal orangnya. Nah, biasanya kan ada tipikal jurnalis yang, ini terutama jurnalis senior ya. Dulu ada jurnalis yang, ini mau gue kerjain dulu lah. Anak baru nih, PR baru nih gitu. Gue kerjain dulu lah, kayak gitu. Momen-momen itu yang sebenarnya agak challenging buat saya. Karena ketika saya ketemu sama si jurnalis itu, ya saya berasa kalau lagi dikerjain. Kerjaan. Dikasih kerjaan sama mereka. Cuma itu aja, artinya untuk seterusnya alhamdulillah udah bisa menguasai medan, udah bisa menguasai audiens. Karena kan sebelum ketemu orang, saya kan baca dulu, riset dulu. Ini orang yang mau temuin siapa, wartawannya biasa nulis apa, anaknya kritis apa enggak, ikut ke organisasian di luar kantornya apa enggak, kayak gitu. Nah, biasanya saya cukup butuh sekali atau 2 kali nyemplung, setelah itu udah bisa menguasai situasi. Jadi momen yang agak menantang yaitu ketika baru awal-awal terjun di media relation dan menghadapi stakeholder yang memang ya baru gitu. Artinya saya dulu biasa berhadapan dengan teman-teman di kantor gitu ya, teman-teman di dalam, tiba-tiba harus keluar, kan butuh adaptasi kayak gitu. Sama satu lagi, ketika ketemu sama high profile person. High profile itu misalkan anggota dewan, ketua asosiasi apa, ketua forum apa, itu kan high profile. Itu lumayan challenging karena biasanya ada muatan lobby-lobby di percakapan kita. Karena saya bukan decision maker, ketika ketemu mereka, ya maka yang bisa saya bilang ke stakeholder waktu itu adalah, oke, saya nggak bisa janji, tapi saya usahain minggu berikutnya saya kabarin, semoga udah sesuai sama yang bapak atau ibu mau. Jadi ada part lobby or negotiation lah ketika berhadapan dengan high profile person. Tapi selain itu all is well. Jadi mungkin skill negosiasi dan juga cara kita beradaptasi dengan lingkungan baru itu cukup penting ya sebagai PR media relations. Karena PR media relations itu sangat berkaitan sekali kerjaannya dengan jurnalis ya Pak. Yeah. Menurut Pak Ibung sendiri, hubungan PR dan jurnalis itu yang ideal itu seperti apa sih Pak? Yang ideal adalah kita equal. Jangan ngerasa kita PR lebih tinggi derajatnya dibandingkan jurnalis. Jangan kita PR merasa sebagai orang yang paling powerful dibandingkan mereka. Jangan gitu. Jadi kita kesetaraan. Kita butuh jurnalis juga butuh PR. Ini turunannya adalah ya ketika kita bertemu dengan jurnalis, kita juga mampu jaga sikap kita, jaga penampilan kita, jangan bikin mereka minder. Karena gini, teman-teman tahu nggak, jurnalis di luaran gitu ya, di sana gitu ya, itu kan mereka kebanyakan pakai pakaian lapangan. Kenapa? Ya karena memang kerja di lapangan, nyari berita, wawancara orang dan sebagainya. Sebagai PR kita, supaya mereka nggak minder, kita mengkondisikan dong. Artinya, waktu gue mau ketemu jurnalis nih, ya
pakaian gue juga jangan terlalu dandy banget lah gitu, pakaian biasa aja gitu, supaya nanti kita ketemu mereka juga nggak ngerasa minder ngeliat kita seperti itu. Jadi kitanya pede, mereka juga pede ya, maka chemistry komunikasinya itu terjadi kalau udah kayak gitu. Nah, itu dari segi penampilan. Kemudian dari segi obrolan, kita ngobrol sama jurnalis kayak teman aja, artinya ya gimana kabar, gimana keluarga di rumah ya, artinya conversation yang memang lumrah dan umum akan nge-trigger mereka. Jadi oh ternyata PR ini humble ya, oh dia sama kayak gue, kita ini sama. Nah itu penting, karena kalau udah kayak begitu barrier kita mau ngomong apa, dia mau ngomong apa, insya Allah nggak ada. Mau ngomong yang off the record pun jadi enak gitu. Jadi balik lagi prinsip kesetaraan dan saling menghargai, kayaknya itu penting sih bagi PR, khususnya ketika berhadapan sama jurnalis. Karena terus terang saya pribadi melihat masih banyak PR di Indonesia gitu ya, kalau ketemu jurnalis itu ada yang takutnya itu takut kayak ditanyain macam-macam gitu loh. Padahal kan mereka juga sama kayak kita, manusia biasa, artinya mereka juga butuh interaksi, conversation yang casual. Terus ada juga PR yang merasa tinggi gitu, karena mereka mungkin udah berpengalaman sekian belas tahun mandang jurnalis, apalagi yang jurnalis junior gitu ya, kayak sebelah mata gitu. Itu tuh janganlah. Mungkin sesuai juga dengan pekerjaan sebagai corporate relations gitu ya, kita harus tetap menjaga sikap kita gitu. Ya. Dan aku tambahin lagi, jangan ngibul. Wartawan itu orangnya ngulik loh, ngecek. Once kita bohong gitu ya, bohong maksudnya gini, bohong baik itu bohong yang terkait Telkomsel ataupun bohong mengenai apapun, mereka sooner or later akan tahu mana yang benar. Jadi ketika kamu bohong, PR bohong, maka kredibilitas kita rusak. Karena PR yang dipegang adalah kredibilitasnya. Wartawan akan kontak satu large company, pasti akan akses PR-nya dulu. Jarang wartawan kontak orang marketingnya, lagi level direkturnya langsung, kontak orang produknya, jarang. Mereka pasti pintunya lewat humas dulu, atau PR dulu. Jadi kalau PR-nya udah tidak bisa dipercaya, ya susah. Jadi bangun kepercayaan dengan teman-teman jurnalis juga, ya jaga omongan kita gitu. Harus konsisten, nggak bohong. Kalau emang nggak mau jawab karena mungkin urusan dapur atau terlalu private, rahasia perusahaan, ya bilang aja, sorry bro, sorry sis, yang ini gue undisclosed dulu ya, gue belum bisa ngomong yang ini. Mendingan kayak gitu daripada kamu ngomong, asal ngomong tapi asbun gitu, bohong. Itu malah Merusak citra juga ya. rusak citra perusahaannya, rusak citra kamunya juga. Iya. Kalau makin belum terima. Iya, kayak gitu. Oke baik Pak, nggak kerasa ini udah jadi pertanyaan terakhir ya. Jadi apa nih dari Pak Ipung sendiri, boleh dong kasih insight buat kita sebagai calon praktisi PR practitioner. Oke, yang pertama jangan pernah capek dan jangan pernah kapok untuk ketemu orang baru. Ini dalam konteks pekerjaannya. Jadi siapapun nanti yang akan kalian temui itu pasti akan ada benefit dalam artian ilmu yang bisa kamu dapat. Jangan lihat orang dari profesinya ini, jabatannya nggak tinggi, jangan begitu. Jadi setiap interaksi pasti ada something buat kitanya yang bikin kita jadi lebih valuable. Itu yang pertama. Terus yang kedua, harus berani coba hal-hal yang baru. PR itu banyak hal baru yang dijalanin. Misalkan kamu harus pergi ke tempat terpencil untuk, ini konteks kerjaan ya, kamu harus ketemu orang tapi dengan situasi hujan-hujanan apa segala macam. Artinya banyak hal-hal baru lain yang selain saya sebutin tadi, yang kalian jangan resisten dulu, jalanin dulu. Terus yang ketiga, menurut saya penting untuk aktif di luar kampus. Kenapa? Ilmu dan pengetahuan nggak hanya di lembaga institusi formal. Kalau kamu ikutan di di asosiasi yang mungkin ada di luar kampus gitu ya, atau kamu jadi panitia Jakarta Warehouse Project, panitia Soundrenalin, itu menurut saya sangat membantu walaupun kamu kerjanya cuma event organizing ya. Itu ngelatih skill kita juga untuk koordinasi sesama panitia. Anggap aja yaitu stakeholder kita, karena sesama panitia pun juga ada ekspektasi terhadap kita. Kamu kamu nanti ngatur lighting ya udah jalanin aja.
kamu ngatur sound system ya, jalanin aja. Jadi cari kesibukan sebanyak mungkin yang bisa mendukung cita-cita kamu nantinya. Oke, nah listeners, tadi kalian udah dengarkan apa aja sih tips dan juga insights dari pengalaman-pengalaman Bapak Ibu. Kalau begitu sekarang waktunya udah apa dikirim? Waktunya sudah habis. Terima kasih banyak Wah, Bapak udah Ibu. habis. Sebentar lagi deh, nggak kerasa. Ya, karena kita juga mungkin emang pengen berbincang santai aja Oke. sama Bapak Ibu. Semoga bermanfaat ya insight-nya. Terima kasih Bapak Ibu Sama-sama. sudah bisa menghadiri podcast kita pada hari ini. Semoga mungkin insights tadi bisa menginspirasi para listeners juga. Oke, kalau begitu saya Rira. Saya Kirei, kami pamit undur diri. Dadah.